Oke, dalam beberapa kesempatan saya sempat diskusi soal bedanya konvensional, mau bahasa Inggris aja kali ya, versus digitalisasi, session versus digital. Jadi ada bedanya antara konvensional, digitalisasi sama digital transformation. Bedanya apa? Sebenarnya bisa dibaca di sini. Wow, serius ya kalau dibaca, pusing kepala dah lo. Asli pusing. Ini adalah digitalisasi sama otomasi, pusing. Tapi kira-kira sederhananya gini lah. Kalau saya coba pakai Edit kali, pakai ini juga bisa lah. Saya gedein dikit lah. Antara konvensional, digitalisasi, dan transformasi digital. Kita ambil contohnya ini aja yang paling gampang sih, sekolah, belajar. Kalau konvensional belajar di kelas. Kalau digitalisasi kita belajarnya pakai Zoom. Oke, belajarnya bisa ada beberapa pilihan ya, pakai Zoom boleh, tapi bisa juga pakai e-learning. Mungkin kebanyakan pada pakai Google Classroom sih. Oke, belajarnya di kelas, tapi di kelasnya berarti yang ini guru ngajar di kelas. Kelasnya diganti sama Google Classroom. Jadi guru ngajar diganti Zoom, kelasnya diganti sama Google Classroom. Kira-kira gitu. Itu konvensional. Terus ujiannya, ditentukan tanggal, jamnya tertentu. Di sini juga sama, ujian online, tanggal, jam tertentu. Nah, terus yang seru dengan jadi sebenarnya kalau dilihat sebenarnya sederhana aja sih. Ini saya belum ngomongin transformasi digital ya, saya masih ngomongin cuman dari konvensional ke digitalisasi. Apa yang terjadi sebetulnya, kondisi hari ini belum melakukan transformasi digital. Kondisi hari ini adalah merubah atau memindahkan kegiatan-kegiatan konvensional ke dunia cyber. Cuman itu aja sih, dipindahin. Jadi guru ngajar tetap ngajar pakai Zoom. Oke. Kelasnya dirubah ke Google Classroom. Ujiannya ditentukan tanggal jam, di sini juga ujiannya ditentukan tanggal jam, cuman online aja. Soalnya semua murid dapat soal yang sama. Di sini soalnya sama, di sini soalnya sama. Bisa nyontek, di sini lebih parah nyonteknya. Kadang-kadang lagi ujian anak saya suka, ini anak saya yang SD loh. Kadang-kadang suka WA-an sama teman-temannya, kadang-kadang. Jadi nyonteknya lebih parah kalau yang ini. Oke, terus kalau yang di kelas nggak usah jauh-jauh loh ya. Kalau ada meeting atau rapat ya, rapat atau meeting, semua orang harus ikut rapat dan meeting, pakai Zoom, semua ikut. Terus ada nanti selesai acara, kalau webinar atau rapat meeting kan, tolong kameranya dinyalakan semua, kita foto bersama. Nah, itu sebenarnya memindahkan kegiatan konvensional ke dunia cyber, itu aja. Oke. Jadi tidak ada proses transformasi digital dengan adanya internet dan sebagainya. Jadi nggak efek sih. Akibatnya apa? Server overload. Karena semua harus dilakukan pada jam sama tanggal tertentu. Oke. Jadi server-server rata-rata overload. Karena kita cuma mindahin konvensional ke digital. Nah, kalau si guru atau si pimpinan itu mengerti yang namanya transformasi digital, sebenarnya ini nggak perlu terjadi. Ini semua bisa dibuang nih, digitalisasi bisa dibuang sih sebenarnya. Contoh sederhana, cara berpikirnya. Itu kalau kita lihat server itu nyala 24 jam loh. Listriknya udah dibayar semua. Nyalanya 24 jam. Cuman kalau kita pakai dengan cara konvensional, dari 24 jam server nyala, dipakainya cuma waktu hari kerja doang, jam kerja. Mungkin sehari mungkin cuma 4 jam efektif dipakainya, padahal dia nyalanya 24 jam. Efektif cuma 4 jam nih dipakainya. Kalau ujian paling sehari cuma dipakai sejam 2 jam.
sisanya servernya nganggur. Itu kesalahan fatal cara berpikir merubah konvensional ke digital yang ada hari ini. Oke. Jadi sebetulnya yang namanya jaringan itu nyala 24 jam, yang namanya server nyala 24 jam, router nyala 24 jam, semua infrastruktur itu nyalanya 24 jam. Kalau kita melakukan transformasi digital, semua yang nyala 24 jam harus kita maksimalkan penggunaannya. Jadi, ini semua proses digital ini dibuang sih sebenarnya. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya kerjakan akhirnya. Guru ngajar, yang saya lakukan apa? Upload ke YouTube. Akibatnya apa? Setelah diupload ke YouTube, mahasiswa saya tidak perlu saya set sebenarnya tanggal berapa, jam berapa kuliah. Mereka bisa ngelihat sebetulnya materi-materi saya di YouTube. Cuman kebetulan kampus saya juga masih agak konvensional, jadi mereka bilang ke saya, Pak Ono, tiap hari Jumat malam ngajar. Oke. Cuman saya upload ke YouTube juga. Jadi saya ngajar Jumat malam, udah gitu sekarang kerasa di kampus. Harus bayar Zoom kan, emang murah Zoom, bayar mahal tahu. Jadi mulai kerasa. Saya mah santai-santai aja sih sebenarnya. Silakan aja lu pakai Zoom, lo yang bayar. Gue ogah bayar. Gue naikin aja ke YouTube. Jadi sebetulnya kalau kita naikin ke YouTube, semua mahasiswa boleh ngelihat kuliah saya kapan saja, di mana saja, pada saat mereka punya waktu. Konsekuensinya bisa 24 jam mereka belajar. Oke. Classroom-nya di mana? Classroom-nya saya Google Classroom bisa dipakai, tapi jujur sih Google Classroom masih terlalu sederhana. Saya lebih senang pakai Learning Management System, pakai Moodle. Istilah yang lebih keren adalah MOOC, Massive Open Online Course. Oke. Jadi pakai Moodle. Saya makainya itu sih sebenarnya. Karena lebih bagus buat manajemen kuliahnya. Dan dengan cara itu ujian kapan aja. Ujiannya boleh berkali-kali, kapan saja. Ini yang mungkin yang beda banget antara dunia ini yang digitalisasi sama dunia transformasi digital. Ini berubah semua lah prosesnya. Jadi sebenarnya guru nggak perlu ketemu muka sama mahasiswa. Jadi kalau di sini digitalisasi objektifnya adalah, kalau kita lihat konvensional, objektifnya absen. Absen itu penting. Di dunia digital, absen penting juga. Kalau digitalisasi, absen penting. Masih kerasa sih. Istri saya juga aktif di PKK, di kecamatan, di kelurahan. Absen penting banget. Ini tidak perlu absen. Yang penting ujian harus lulus. Kalau buat saya itu absen nggak perlu. Yang penting ujian lulus. Jadi cara berpikir, bisnis prosesnya berubah sama sekali sih. Kalau yang ini kan nanti ujian harus berkali-kali. Kalau ada remedial, ujian lagi, tentuin lagi jam tanggalnya. Remedial, ujian lagi, tentuin jam tanggal. Kalau saya nggak tentuin jam tanggal, kapan aja lu mau ujian silakan aja. Oke. Kalau ini diskusi bisa kapan aja, pakai Twitter, mungkin kalau yang konvensional, agak konvensional masih pakai WA ya. Kalau saya pakai Twitter, bisa pakai email juga. Jadi diskusinya tidak harus bersamaan, semuanya harus ikut diskusi. Kalau saya sih kapan aja nanya boleh, pakai Twitter boleh, semuanya bisa langsung baca. Tapi bacanya kan tidak serentak detik itu baca. Jadi boleh bacanya kapan aja kalau kita ada waktu. Jadi ciri khas dari transformasi digital, semua prosesnya personalized. Semua orang bisa mengatur sendiri-sendiri. Betul-betul semua orang bisa menentukan, saya mau bacanya kapan, saya sukanya apa, saya akan fokus di mana. Ini terjadinya di transformasi digital. Ini tidak terjadi di digitalisasi, gitu ya. Ini kelihatan bedanya, mudah-mudahan bisa kelihatan nih bedanya antara konvensional, digitalisasi, sama transformasi digital. Sebagian besar, mungkin 80-90% sekolah yang ada di Republik ini masih pada proses digitalisasi. Semuanya masih mengadopsi pola-pola lama yang konvensional, harus absen lah, ujiannya online-nya ditentukan tanggal jam lah, terus ngajarin pakai Zoom. Saya sebenarnya udah enggak sih, udah nggak peduli saya sih sebenarnya. Yang penting bukan ngajar, yang penting ada ujian lulus. Dan saya sudah lebih ekstrim sih sebenarnya. Saya lebih suka murid, mahasiswa juga boleh ya. Saya kebetulannya mahasiswa, bisa jadi produsen, bukan konsumen.
konsumen, pengetahuan. Ini kunci utamanya. Saya lebih suka ke sana sih. Konsekuensinya kalau Anda ngelihat kuliah-kuliah saya yang ada di LMS, Ono Center, RID segala macam, saya ngasih alternatif buat dapat nilai A. Silakan ngerjain ujian atau nulis buku atau nulis paper jurnal. Jadi ini dua yang terakhir adalah menjadi produsen, bukan konsumen. Oke. Jadi ini mudah-mudahan memberi gambaran bedanya antara dunia konvensional, digitalisasi, dan transformasi digital. Pola yang sama juga akan terjadi di dunia industri, di dunia startup, segala macam akan pola ini yang terjadi. Kalau Anda masih ngotot dengan digitalisasi, bakal ketinggalan dengan yang melakukan transformasi digital sih sebenarnya. Saya juga mencoba mempengaruhi dosen-dosen yang lain yang ada di kampus Dharma Jaya supaya melakukan transformasi digital seperti ini sih sebenarnya. Cuman nggak gampang juga ternyata karena sebagian besar masih berpikir konvensional. Udah gitu yang jadi masalah paling besar adalah asesor dari Dikti itu berpikirnya masih level yang ini sih. Jadi agak susah sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan kedepannya cara berpikirnya bisa berubah dan kita bisa merubah Republik ini transformasi digital. Sebenarnya itu. Sebetulnya presidennya udah teriak-teriak ke sini, cuman kayaknya nggak banyak orang yang ngerti apa yang namanya transformasi digital, gitu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bedanya antara dunia konvensional, digitalisasi, dan transformasi digital. Di sini kalau di dunia bisnis ini terjadi perubahan dari bisnis proses sih sebenarnya. Kalau ini bisnis prosesnya sama, cuman yang ini mungkin lebih efisien aja. Kalau yang ini berubah bisnis prosesnya sih sebenarnya, gitu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat.